Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tsumma amma ba'd. Tadi kita telah mendengarkan di antara penyebab surah Al-Fatihah dinamakan dengan Al-Fatihah. Kita akan masuk ke dalam keterangan dan pembahasan fikih muyassar sebagaimana yang telah kita ambil sebelumnya dalam pertemuan yang lalu. Wallahu a'lam bis-shawab. Terakhir, pembahasan kita dalam fikih al-muyassar atau fikih ringkas yang kaitannya dan hubungannya dengan amal ibadah kita. Terakhir kita mengambil keterangan sampai 6 air yang digunakan, yang akan datang juga keterangannya insyaallah ta'ala. Kalau saya nggak salah itu air musta'mal ya, air yang sudah dipakai suci dan juga suci mensucikan. Tentunya hal ini tidak berlebihan dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau ketika selesai berwudu, air bekas wudunya dikumpulkan oleh siapa? Bilal. Dan ketika Bilal membawa air bekas wudu tersebut atau sisa air wudu beliau tersebut, lantas para sahabat pun berebutan memakai air tersebut untuk bersuci pula. Dan juga di antara mereka ada yang bertujuan untuk tabarruk, mencari barakah dari sisa atau bekas yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ada di antara mereka ketika sahabat telah memakai air Rasulullah dan masih sisa air Rasulullah telah dipakai di badan mereka dan masih basah, ada sahabat yang lain mengambil dari sahabat tersebut bukan lagi dengan air yang ada pada Bilal, tapi air yang sudah melengket di badannya para sahabat untuk dipakai bersuci pula. Dengan itu para ulama mengatakan ini dalil yang jelas dan tegas menunjukkan air musta'mal suci mensucikan. Suci mensucikan. Dan air musta'mal bukanlah air najis sebagaimana pandangan sebagian orang. Saya ada satu cerita berkaitan dengan keadaan air musta'mal ini di negeri kita ini, yang dipahami oleh sebagian orang bahwa air musta'mal itu air yang telah ternajisi. Bahkan sampai pada suatu keadaan kami pernah bertemu dengan dulu teman pondok. Kami dulu mondok sama-sama dulu. Tapi entah orang ini kemana sekarang. Yang jelas orang ini pernah mondok bersama dengan kami. Setiap kali berwudu dia pasti mukanya pucat. Sehingga saya tanyakan, kenapa kok setiap saya lihat berwudu sampean kok matanya pucat? Apa mukanya pucat? Karena kami pondoknya di Jawa Timur. Kata dia, Mas Muslim, saya ini sebelum mondok di sini tuh sudah 14 tahun mondok. Subhanallah, 14 tahun ini. Kalau SD berarti SMA kelas apa? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA berapa? Berapa tahun berarti? Lebih ya? Kuliah 14 tahun mondok, Masya Allah. Mas Mustari ini sudah 14 tahun. Kalau kita dulu di pondok kami itu 14 tahun sebelum di sini,
Berwudu itu perlu hati-hati. Karena kalau sampai kita kecipratan, kepercik air wudu bekas kita itu, badan kita, baju kita ternajisi. Saya bilang Allahu Akbar. 14 tahun memaknakan dan memahami air mustamal itu najis. Kalau demikian, ya tentunya sahabat yang mengambil air wudu bukan dari wudunya Rasulullah. Kalau wudunya Rasulullah anggaplah disepakati tabarruk. Tapi ini bekas wudunya Rasulullah dipakai oleh sahabat yang masih ada basah badannya ini dipakai pula oleh sahabat yang lain. Berarti air najis itu. Tapi demikianlah pemahaman sebagian orang. Sehingga mondok lama tidak menjadi standar, barometer. Tapi yang menjadi barometer, seorang itu berjalan di atas dalil, kitab dan sunnah, dengan pemahaman yang benar, as-salafus salih. Demikian. Itu berkaitan dengan apa? Air mustamal. Jadi air mustamal adalah air yang suci, dan dengan pendapat yang benar juga bisa mensucikan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Lantas kita melanjutkan pada pembahasan yang setelahnya. Qala muallifuhu rahimahullahu ta'ala, wa la tahsul tahara bima'in ghair al-ma'i kal khalli wal benzin wal asir wal laymun wa ma shabaha dhalika liqaulihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Suratul Maidah ayat yang ke-6. Falau kanat tahara tahsulu bima'in ghair al-ma' lanaqala hadimul ma' ilaihi walam yunqal ila turab. Dan taharah suci itu tidaklah didapatkan dengan air yang dia itu tidak dinamakan air. Bersuci tidaklah didapatkan, tidak dapat dihasilkan, tidak dapat diwujudkan dengan cairan yang tidak dinamakan dengan air. Apapun dari cairan. Seperti misalnya cuka kan cairan. Iya. Tapi tidak bisa dijadikan apa? Untuk bersuci. Demikian pula benzin. Yang minyak tanah, yang sejenisnya. Bensin. Demikian pula sirup atau jus buah-buahan. Ataupun wedang jeruk, lemon, atau yang sejenisnya, tidak bisa dipakai untuk berwudu, tidak bisa dipakai bersuci. Walaupun kita katakan ini air jeruk, ada airnya, ada wedangnya malah. Atau dengan bahasa yang lain, air kopi, air teh, kan di sini masih pakai air. Ini tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk bersuci. Karena itu bukan air, walaupun dia cairan. Atau yang tadinya air dicampur dengan yang lain menjadi yang mendominasi yang lainnya tersebut, seperti kopi, teh, dan tadi wedang apa? Wedang jeruk atau dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Hal ini tentunya dikarenakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban." Kalau kalian tidak mendapatkan air, kata Allah Subhanahu wa taala,
maka kalian berwudu dengan apa? Bersuci dengan sa'idan thayyiban, dengan tanah debu yang bersih. Bukan dinyatakan dengan zat cair yang lain. Sehingga dikatakan di sini, seandainya taharah itu diwujudkan, didapatkan dengan benda cair yang lain selain air, tentunya akan dinukilkan kepada kita dan tidak akan dinukilkan, dipindahkan kepada apa? Tanah. Ketika tidak ada air, tentunya orang akan diperintahkan cairan. Tapi kenapa tidak cairan? Karena memang tidak diperkenankan. Makanya setelah tidak ada air, dipindahkan persucian atau alat bersuci itu kepada apa? Sa'idan thayyiban, tanah berdebu atau tanah debu yang suci tersebut untuk berwudu. Sehingga air, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, air yang mutlak, bukan air yang ada ikatannya dengan yang lain, atau benda cair yang lain. Wallahu a'lam bis-shawab. Ini apabila diinginkan untuk bersuci, diinginkan untuk bersuci. Wallahu a'lam bis-shawab. Qala mu'allifuhu rahimahullah, al-ma'u mas'alah salisa, masalah yang ketiga, masalah yang kedua sudah kita ambil, yakni air yang bagaimana bisa menghasilkan persucian tersebut. Masalah yang ketiga, masalah yang kedua tadi, masalah yang ketiga, apabila air tercampuri dengan kenajisan, air yang tercampuri oleh najis. Al-ma'u idza khalatathu najasa faghayyarat ahadu awsafihi thalatha, rihuhu aw ta'muhu aw launuhu fahuwa najasun aw najisun bil ijma' la yajuzu isti'maluhu. Air apabila tercampuri dengan najis, dan najis akan datang keterangannya nanti insyaallah ta'ala, yakni apa-apa yang Allah menyebutkan dengan konteks nas itu najis, atau apa-apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu najis, atau dengan tanda-tanda yang menyertai, yang menyebutkan bahwa itu adalah najis, maka itu adalah najis. Tapi apabila tidak ada penyebutannya dan tidak ada tanda-tanda yang menyertai yang menjelaskan bahwa itu najis, tidak bisa dijadikan dan dihukumi dengan najis. Karena najis ini permasalahan yang merepotkan manusia, memberatkan manusia kalau sampai tidak ada ketetapannya, najis atau bukan. Bisa-bisa nanti semuanya orang mengatakan ini najis, itu najis, dan akan repot kita menghindari yang namanya najis. Seperti misalnya contoh, sebelum kita masuk ke pembahasan najis ini sekedar sebagai mukaddimah, tai cicak misalnya. Ya kita lihat tai cicak itu adalah kotoran cicak. Kalau kita mengatakan kotoran cicak ini sama dengan kotoran kita kan juga kotoran, dan kotoran kita apa? Najis. Kotoran cicak juga berarti apa? Najis. Ini pikiran kita. Kalau demikian, nanti akan menjadi itu adalah najis, dan kita akan susah dan sulit lepas dari tai cicak ketika di masjid
yang banyak teh cicaknya atau di rumah yang ada teh cicaknya. Kalaupun kita bersihkan alhamdulillah, tapi yang namanya cicak nggak kenal kompromi dengan kita. Terkadang sholat di apa? Dia lagi buang kotoran, kena ke kolan suah, kena sejadah dan yang lainnya. Kalau kita nanti tidak kenal batasan najis dan bagaimana itu najis, maka kita akan menghukumi teh cicak ini najis dan berat bagi kita untuk melepaskan diri darinya. Makanya tidak sembarangan seorang mengatakan ini najis dan inilah agama Allah. Tidak boleh berbicara tanpa ilmu. Tidak boleh menyatakan sesuatu tanpa ilmu. Maka yang dianggap najis di sini betul-betul najis apabila najis tersebut mencampuri air dan merubah salah satu dari tiga sifat air. 3 sifatnya. Pertama, baunya. Lantas pakai au bukan wau, tapi au yang maknanya salah satunya, sebahagiannya atau semuanya. Kalau salah satunya saja sudah cukup, tentunya lebih-lebih lagi sebahagiannya, lebih-lebih lagi apa? Semuanya. Merubah bau atau rasa atau warna, maka dia apa? Najis. Apabila merubah, mencampuri, najis ini masuk, mencampuri air, sehingga berubah sifat air, baik itu rasa, ataupun mungkin bau, ataupun mungkin warna, maka air itu jelas ternajisi. Wallahu a'lam bishawab. Dan dalil yang amat kuat dalam masalah ini adalah ijma'ul ulama, karena hadis yang berkaitan dengan masalah ini lemah. Tapi para ulama bersepakat bahwa air yang ternajisi berubah satu di antara 3 sifat, atau semuanya, atau sebagiannya, atau semuanya, maka air tersebut apa? Ternajisi. Wallahu a'lam bishawab. Paham? Cuma kita jangan menghukumi dulu najis karena kita belum masuk ke dalam perkara apa? Penyebutan najis. Jangan kita coba menghukumi ini najis, ini najis, ini najis. Nanti repot bagi kita. Mungkin sekedar sebagai bimbingan, kalau ikhwah sudah bisa berbahasa Arab, silahkan membuka kitabnya para ulama. Kalau belum bisa, mungkin kita baru memulai belajar, ya sekedar sebagai bimbingan. Tulisan para ustadz banyak, baik itu di internet ataupun mungkin di buletin-buletin, atau juga tulisan di majalah syariah, karena sudah membahas masalah ini seputar hukum Islam, masalah apa? Masalah najis. Nanti bisa dilihat di situ, dibimbing. Sehingga jangan coba-coba, kita ini orang yang belajar agama, jangan coba-coba mengatakan najis. Nanti kita berat sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Kayak tadi, sekedar berwudu, kena kecipratan air wudunya, jadi apa? Ya sulit kita berwudu. Bagaimana caranya? Pantasan pucat. Lah gimana tidak pucat? Orang mau wuduan pelan-pelan. Ini berapa kabaran sudah selesai sholat jamaah, assalamualaikum, dia masih mengusap telinga, jangan sampai jatuh. Orang assalamualaikum sudah zikir, sudah bubaran orang di masjid, dia baru keluar dari tempat wudunya. Susah. Karena menganggap sesuatu najis yang itu sendiri bukan najis. Semisal waswasnya orang sufi, kita tambahkan. Ini masalah-masalah penting, karena ini waswas yang membuat orang sufi, orang-orang yang sejalan dengan mereka, terwaswasi. Dulu orang-orang sufi, atau sekarang pun, kotoran hidungnya ini, itu disangkanya najis. Subhanallah, kalau najis sehingga betul-betul harus bersih nih hidung. Atau kalau dia dipegang, kayaknya memegang pinggang manusia. Ini musibah sebetulnya. Maka kita tekankan, jangan sampai kita sama dengan mereka,
karena najis juga pembahasan yang telah dibahas, telah diterangkan oleh agama ini, sehingga kita tenang, nyaman beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Dalilnya adalah ijma'. Dalilnya masalah sucinya, masalah najisnya air tersebut dengan terubahnya 3 sifat, dalilnya adalah ijma'. Ini yang paling kuat dari dalil tersebut. Bahwa najisun bil ijma'. Bil ijma'. Dengan ijma'. Kenapa dikatakan dengan ijma'? Karena dalil dalam masalah ini atau hadis masalah ini, hadisnya apa? Lemah. Tapi dalil yang lain adalah ijma'. Dan ijma' adalah hujjah. Hujjah. Wallahu a'lam bishawab. La yajuzu istimaluhu. Air yang ternajisi tidak boleh apa? Dipakai untuk bersuci. Fala yurfa'ul hadas. Juga tidak akan, atau fala yarfa'ul hadas, juga tidak akan mengangkat hadas. Hadas berbeda dengan apa? Najis. Bedakan hadas, bedakan najis. Kalau najis ada zatnya, kalau hadas yakni yang keluar dari kemaluan kita berupa kentut ataupun kencing, tapi zatnya itulah najis. Wallahu a'lam bishawab. Wala yazilu al-khabath, juga tidak bisa menghilangkan kotoran. Sawa'un kana katsiran aw qalila, sama saja kita menggunakan dengan debit atau volume yang banyak, terlebih lagi sedikit, tidak akan menghilangkan. Amma in khalaqathu najasah falam taghayyar ahad awsafihi. Adapun apabila air itu masuk padanya satu kenajisan dan tidak merubah sifat dari 3 yang ada, rasa, bau, warna, atau salah satunya, fa in kana katsiran, yang mana apabila air tersebut banyak, lam yanjus, maka air tersebut insya Allah tidak ternajisi. Apabila air itu banyak dengan debit yang menjadi standar mereka 2 kullah. Jadi banyaknya air 2 kullah lebih ke atas. 2 kullah kurang ke bawah, itu dipandang air itu sedikit. Maka kalau dia banyak, tidak akan ternajisi. Wa tahsulu thahara, akan diperoleh yang namanya thahara. Wa amma in kana qalilan, adapun apabila sedikit, ala qaul, sesuai dengan pendapat sebahagian para ulama, dan ini yang dipegangi dalam kitab ini, maka air itu ternajisi. Apabila airnya sedikit, maka air itu ternajisi. Ini ala qaul, sesuai dengan apa yang dipegangi oleh segolongan ulama yang mengatakan air yang sedikit akan ternajisi dengan masuknya najis. Tapi Allahu a'lam bishawab, dan ini pendapat yang juga dipegangi oleh sebagian yang lain oleh para ulama, dan ini pendapat yang menenangkan hati kami untuk berpegang dengannya. Air yang sedikit pun, kalau air tersebut tidak berubah salah satu di antara sifatnya, maka air tetap dikatakan apa? Dikatakan suci. Di sini dalam kitab dikatakan apabila air sedikit, dan ini pandangan sebagian para ulama, dan ini pandangan yang kuat. Kalaupun kami memilih yang lebih kuat dari apa yang
ada dari pandangan ulama sesuai dengan keilmuan yang kami miliki. Pendapat di sini mengatakan air yang sedikit ternajisi kalau masuk padanya najis. Adapun pendapat yang lain mengatakan kalau dalam masalah ini sama, airnya sedikit, maka ketika tidak berubah, salah satu dari sifatnya tidak ternajisi. Cuman sebagai catatan, ada catatannya penting. Pendapat yang kedua tadi, yang mengatakan tidak ternajisi selama tidak berubah sifatnya, sebagai catatan penting. Keadaan air ketika banyak dominan air tersebut tidak ternajisi. Ketika air banyak, secara dominan air tersebut tidak ternajisi. Ketika air sedikit, secara dominan air itu apa? Ternajisi. Tapi bukan pasti, secara dominan. Hukum aglabiyah dalam bahasa Arab atau hukum adat kebiasaan seperti itu. Cuman kalau tidak ternajisi di luar hukum dominan, maka air itu sesuai dengan pendapat yang kedua tadi tidak ternajisi dan boleh dipakai apa? Taharah, wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kita masuk dalam kitab wala tahsulut taharah bi, ketika air yang sedikit dan dihukumi di sini najis, maka air tersebut tidak dapat dipakai untuk bertoharah. Demikian. Cuma melihat keberadaan kedua pendapat, kami sudah menerangkan pendapat yang kuat yang kami pegangi, wallahu a'lam bishawab. Tentunya yang mendekati dengan dalil, karena air tidak dapat dirubah keadaannya dengan sesuatu pun dari kenajisan kecuali berubah dengan apanya? Dengan bau, rasa dan warnanya. Ini dengan ijma. Sementara air kalaupun sedikit tidak berubah, berarti kembali kepada permasalahan tidak najis. Wallahu a'lam bishawab. Wa hadul ma katsir ma balagal qullatain fa'akthar wal qalil ma duna dzalika, dan batasan air itu dipandang banyak apabila dua kullah di sini dikasihkan bimbingan ukuran dalam bentuk liter, satu kullah itu 160,5 liter. 160,5 liter satu kullah. Jadi kalau dua kullah ya dua kalinya. Kira-kira seukuran apa itu? Bak mandi? Dua bak mandi atau satu bak mandi? Nah, nanti kita lihat sendiri ya. Bak mandi kita masing-masing atau ember. Wallahu a'lam. Yang jelas seperti itu, di sini diberikan bimbingan, dan insya Allah bimbingan di sini dengan penelitian. Dan itu dikatakan air itu banyak dua kullah, sehingga apabila 160 tambah 160 ini berarti berapa? 320 liter, anggaplah kurang lebih begitu. Sehingga 20 liter ini ke atas itu dianggap apa? Banyak. Ke bawah itu dianggap sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa ini menjadi catatan ukuran banyak dengan sedikit? Karena adanya hadis dua kullah. Hadis dua kullah itulah yang menjadi standar. Air itu dipandang banyak dan sedikit. Sehingga bukan mengada-ngada kalau dikatakan dua kullah ke atas dipandang apa? Banyak. Dua kullah ke bawah dipandang sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Dan dalil bahwa air itu tidak akan ternajisi ketika tidak ada yang menajisinya
hadis Abu Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'." Air itu suci dan tidak akan ternajisi dengan sesuatu. Suci mensucikan dan tidak akan ternajisi dengan sesuatu apabila tentunya tidak ada yang menajisinya. Atau air itu suci mensucikan apabila air itu banyak debitnya, jumlahnya. Banyak debitnya, banyak jumlahnya. Sehingga kalau kita lihat di satu danau ada kecemplung hewan, apa bangkai hewan darat, bangkai hewan darat, maka namanya danau pasti ukurannya apa? Besar. Danau itu tidak ternajisi. Demikian pula sumur yang tadi ukurannya 2 kula ke atas tidak akan ternajisi. Kecuali rentan air yang tidak ukurannya banyak, ketika masuk padanya najis, rentan akan menajisi air tersebut. Bagaimana cara penajisannya? Dengan melihat apakah telah berubah rasa atau bau atau warna. Ini najis, bukan yang tidak najis. Yang tidak najis akan ada keterangannya nanti, daun, apalagi baju atau apa yang bukan najis bisa juga merubah air. Itu lain pembahasannya. Ini yang najis. Lantas yang menjadi dalil pula hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza balagha al-ma' qullatayn lam yahmil al-khabath. Dari hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lainnya, apabila air mencapai 2 kullah, maka dia tidak akan membawa khabath, kotoran. Artinya 2 kullah ke atas tidak akan membawa kotoran, 2 kullah ke bawah maka akan membawa kotoran. Cuma kembali kepada hukum air, ketika air tidak berubah dengan dalil innal ma' tahurun la yunajjisu syai', tidak akan apa? Tidak akan ternajisi. Ini menurut pendapat yang mengatakan air sedikit pun kalau tidak berubah tidak ternajisi. Tapi ala kulli hal, pendapat yang ada yang kita baca di dalam kitab ini, bahwa air yang sedikit ketika masuk padanya najis dan merubah salah satu di antara 3 sifatnya, maka air tersebut apa? Ternajisi. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang mungkin bisa kita dapatkan keterangannya, walaupun sedikit, saya minta maaf. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Al-Ustaz Al-Fadil Abdullah hafizahullahu ta'ala. Cuma sebagai bentuk pengingatan apa yang telah kita ambil, kita sekedar bertanya, benda cair bisa dipakai bersuci atau enggak? Abu Alia, tidak bisa dipakai bersuci. Apa dalilnya? Bukan air. Dalil apa namanya? Dalil Alkitab wa Sunnah. Dalil Alkitab wa Sunnah. Tapi benar ini dalil menerangkan tentang apa yang diinginkan kitab tersebut. Sekarang siapa yang membantu Abu Alia? Dalilnya. Hat dalil. Berikan dalil. 6. Biasanya Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala, baru kemarin saya dengar suara beliau rahimahullah, kalau bertanya begini, beliau mengatakan, siapa yang bisa menjawab, saya kasih salah seorang, saya kasih dirham. Saya kasih dirham. Tapi kalau tidak ada yang bisa menjawab, semuanya hadirin peserta memberikan saya dirham. Nah, siap-siap aja. Ayo, dalilnya mana? Siapa yang bisa menjawab? Ayo.
Kecuali Ustaz Abdullah Salto, jangan. Nah, tadi sudah kita bacakan atau belum? Sudah ya? Siapa? Abu Aisyah. Dalilnya? Ya, boleh artinya. Nanti dibantu bahasa Arabnya yang lain. Baik. Ayo, bahasa Arabnya tinggal sedikit, tinggal dipoles. Apa? Innal ma'a tuhur, artinya sesungguhnya air itu suci, mensucikan. Atau saya bantu dan saya diberikan 1 orang dirham setiap orang. Saya faidalal apa falam tajidu ma'an. Sambungannya apa? Fatayammamu sa'idan thayyiba. Dalilnya demikian. Baik, kapan air ternajisi? Kapan air ternajisi? Naam. Pak siapa namanya? Abu Muhammad. Hayyakumullah Abu Muhammad. Ayo, kapan air ternajisi? Baik, sirup di dalam gelas berubah warna, rasa, baunya sirup jadi wangi, warna jadi merah. Sirup jadi najis berarti. Air sirup tuh. Ayo Abu Muhammad atau dibantu tetangganya. Al-Af siapa? Said. Syarif. Hayyakumullah. Syarif. Kapan air ternajisi? Najis, lantas berubah warna atau rasa atau bau atau salah satu diantaranya atau semuanya atau sebagiannya, maka air tersebut najis. Baik, paham ya? Kita harus bisa menjawab dan kita harus bisa menangkan dikit-dikit paling tidak untuk anak kita. Nah, air najis itu begini, ya. Atau untuk diri kita, untuk insyaallah ini bermanfaat insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, kapan air itu bisa ternajisi dan kapan tidak bisa ternajisi? Doni. Kurang dari 2 kula menurut satu pendapat. Iya. Baik, terus atau berubah itu kurang dari 2 kula. Iya, baik. Ini pendapat yang kedua ya. Baik, jadi sama penekanannya danau atau jadi air apabila lebih dari 2 kula tidak akan ternajisi, contohnya danau atau yang lainnya. Jazakumullahu khairan. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan mungkin saya sekedar mengingatkan, saya mendapat tugas dari Panitia Daurah Nasional setiap mengisi pengajian. Mungkin juga Ustaz Abdullah Salto nanti mengumumkan bahwasanya kita Panitia Daurah Nasional masih membutuhkan bantuan dana dari ikhwah semuanya. Karena daurah untuk kita semuanya, bukan untuk ustadz, bukan untuk siapa-siapa, untuk kita semuanya masih membutuhkan bantuan pendanaan. Sekiranya antum ada yang berkelapangan memiliki dana lebih, maka nanti bisa menginfakkannya atau ingin menginfakkan hartanya tersebut, bisa menginfakkannya ke panitia di Yogyakarta. Kami sekedar sebagai panitia pengumuman tok. Nah, jadi kira-kira teman-teman di Jakarta ini yang ada di Selipi bisa menyampaikan kepada yang lain bahwa dana dibutuhkan untuk daurah nasional dengan nominal yang cukup banyak, karena juga acaranya tentunya banyak dan besar, sehingga sangat dibutuhkan bantuan ikhwas sekalian. Terlebih lagi teman-teman yang tentunya ada kemampuan dalam masalah ini, wallahu a'lam bishawab. Antum bisa menghubungi langsung masalah pendanaan tersebut kepada teman-teman kita di Jogja, panitia daurah nasional tersebut, insyaallah taala. Saya kira masalah yang datang juga sudah didengarkan dan insyaallah dipastikan dari khabar yang terakhir kami terima hari Senin Selasa. Nah, terakhir yang kami dapatkan kabar dari masyayikh bahwa insyaallah dipastikan Syekh Ubaid hafizahullah taala akan hadir dan akan mengisi daurah di Jogja
secara khusus daurah nasional dan akan mengisi daurah dari hasil musyawarah yang juga kemarin telah dimusyawarahkan di Jakarta. Di sini akan diadakan di Jakarta, di daerah Tangerang, ya, Tangerang, di Masjid Al-A'zam. Rencananya seperti itu. Dan ini butuh tahun dari saudara-saudara sekalian, ikhwat sekalian, untuk suksesnya acara tersebut. Yakni tentunya yang paling diharapkan doanya, atau kalau ada kelapangan dari sisi hartanya, karena panitia sangat dalam hal ini kerepotan menyelenggarakan acara, tentunya kalau tidak dengan bantuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi penyampaian yang baik bagi kita semuanya dan disampaikan pada yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.